Ya, sekarang jumpa lagi dengan saya Yoyo Caturtomo dalam Trabas Trading Bebas. Keren dan cerdas tentunya ya. Jadi ada sebuah prioritas. Semua sinyal itu pasti ada prioritas ya teman-teman. Ini kuat, ini sangat kuat, ini hanya sekedar menengah saja. Cara kerja moving average itu seperti ini. Ini contoh misalkan 5 gitu ya. Ini period ya teman-teman. Jadi ketika moving average ini di cross dari bawah ke atas, ini adalah sinyal buy. Ketika di cross dari atas ke bawah, ini adalah sinyal sell. Ini biasa, maksudnya sinyal biasa. Sinyal yang lebih kuat lagi seperti ini. Ditambahi satu moving average lagi, misalkan ini 10, tadi kan 5, misalkan 10, warnanya ganti kuning gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fast moving average dan yang 10 ini adalah lebih slow ya, slow moving average. Jadi sinyal yang lebih kuat dari tadi, dari single MA tadi adalah seperti ini, cross. Ketika fast moving average cross ke atas, ini buy. Dari atas ke bawah, ini sell. Nah, ada yang lebih kuat lagi dari sini, apa? Yaitu kanalisasi. Kita buka lagi chart EJ ya, misalkan kita buat 2 begini, di sebelah kanan 1, di sebelah kiri 1. Sebelah kiri ini akan saya jadikan sinyal bidding atau untuk kita trade-nya. Sedangkan yang kanan ini sebagai kanal. Artinya sebagai kanal itu ya syaratnya gitu ya. Boleh bidding tapi harus ada approval gitu ya dari yang kanan. Nah, kita lihat tuh EJ ya, teman-teman. Nah, teman-teman sekali lagi saya sering ingatkan bahwa kita menentukan sesuatu itu harus berdasarkan data. Nah, ini adalah data, seperti halnya dokter itu memberikan resep juga berdasarkan data laboratorium. Ya anggap sajalah ini hasil riset atau hasil labnya pasien ya. Pasiennya adalah peer-peer itu, produk-produk itu dianalisa nih. Nah, ini ada pound sterling JPY, GBP JPY. Ada akurasinya 53% dan 55%. Apa bedanya? Yang 53% ini adalah trade-nya di bawah 100 trade. Yang kanan itu di atas 100 trade ya, gitu ya. Mau pilih yang mana terserah ya teman-teman. Kalau saya sih lebih banyak trade-nya lebih bagus ya, karena menjadi probabilitasnya lebih smooth gitu. Nah, sekarang kita lihat di EJ. Nah, EJ ini ada 54 dan 57%. Kita lihat yang 57%. Diklik aja, ini sudah saya hyperlink. Diklik EJ. Nah, di EJ ini sudah tertuliskan bahwa akurasi profit itu 57%. Dengan cara apa? Dengan cara moving average crossover with kanalisasi sinyal. Ada sinyal bidding yang ini, ada sinyal bidding yang ini, dan yang kanan ini adalah sinyal kanalnya. Jadi untuk pembatasan, untuk filternya. Kita lihat untuk moving average bidding itu 10 dan 20 di time frame M15. Kita lihat nih, ini dibuat M15. Ya, di M15 tadi itu 10 dan 20. Kita lihat yang kecil ini 10 ya. Kita buat ini 10, yang merah 10. Sedangkan yang kuning 20. Oke. Nah, kita lihat lagi. Bener ya. 10 20 M15. Nah, yang kanalnya 20 50 H1. 20 50 H1. Kita insert lagi ya. Teman-teman kalau ingin nge-save kayak gini ya, moving average kayak gini, ini bisa nge-save template-nya ya. Ini template, kemudian di-save gini. Nah, katakanlah kasih aja MA cross gitu ya misalkan. Kita save seperti ini sehingga ketika kita mau buat seperti ini lagi, tinggal template kemudian load. Nah, di sini tinggal yang MA cross tadi di load. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya kalau cuma 2 MA saja sih nggak apa-apa, tapi kalau 4 MA ya melihat satu-satu kan nanti kalau misalkan catnya terhapus atau terupdate gitu nanti kita repot lagi. Jadi di save aja template-nya ya.
Nah, seperti ini. Sekarang di kanal, ini M15 di biddingnya sudah, H1 di kanal, itu kita lihat jurnalnya tadi. Kanal itu 20-50. 20-50. Kanalnya H1 betul. Nah, ini kita ubah yang merah 20. Yang kuning 50. Nah, cara bacanya gimana teman-teman? Ini adalah merahnya di atas, berarti uptrend. Kalau ini uptrend, biddingnya hanya approval, hanya disetujui, itu buy only. Buy saja. Jadi ketika nanti yang sinyal bidding ini cross ke bawah, merahnya cross ke bawah, dia tidak akan ngebid, tidak akan sell. Tapi kalau misalkan yang kanan ini sudah di bawahnya yang slow MA, maka ini sudah downtrend. Kalau downtrend ini diizinkan untuk sell, tapi tidak diizinkan untuk buy. Seperti yang terjadi di sini tadi. Ya, ini tanggal berapa? 21 jam 6 tadi. Ya, tambah 4 ya, anggap jam 10 pagi tadi. Ini nge-buy. Dan kita lihat di kanalnya jam 10.21, 10.21. Jam 6. Ya, di sini ya. Nah, ini terjadi buy karena disetujui. Ini uptrend, ininya sedang cross dari bawah ke atas, buy, maka nge-buy. Sekarang EJ kita lihat nih ya. Historinya EJ. Ya, jam 6.15 tadi itu buy profit tuh ya, teman-teman. Nah, MA-nya itu tergantung pair yang teman-teman akan transaksikan, teman-teman. Nah, ini saya sudah menyiapkan 12 pair yang merupakan ini adalah resep atau keterangan laboratorium atau datanya yang telah terjadi ya, paling tidak 9 bulan belakang inilah ya. 9 bulan belakang inilah yang terjadi dengan moving average berapa? Moving average-nya tergantung pairnya masing-masing. Tadi saya contohkan di EJ. Nah, di EJ itu moving average-nya 10-20 di time frame M15 untuk biddingnya. Sedangkan untuk kanalnya 20-50 H1 time frame-nya. Dengan metode MA cross kanalisasi ini menghasilkan akurasi 9 bulan terakhir itu seperti ini untuk Euro JPY ya, EJ. Ini akurasinya 57%. Ini kalau teman-teman mau ngecek silakan aja. Tanggal 1 bulan tanggal 3 bulan 1 nih terjadi sell nih, loss. Loss-nya juga saya tulis ya. Ini TP target point untuk buy dan target point untuk sell. Sekarang saya akan bagikan sebuah password investor. Password ini menggambarkan sebuah transaksi trading berdasarkan MA cross kanalisasi. Tentunya dengan setting yang berbeda-beda. Beda pair, beda lagi settingannya. Ya, dilihat di sini, saya ada materi robot ya nanti. Expert advisor. Untuk emas ya, ini akurasinya yang tinggi. Nah, 61%. Untuk emas itu di M15, 45 dan 200 untuk sinyal biddingnya. Untuk kanalnya 50-200 di time frame H1 ya. Atau mungkin tak besarin ya. Nah, ini lumayan 61,53%. Jadi hitungan akurasi itu saya perhitungkan antara benar dan salah ya. Jadi salahnya berapa, benarnya berapa, seperti itu ya. Bukan net profit yang seperti trading beneran ya. Bukan juga ini bisa menggambarkan sebuah equity drawdown atau penggunaan modal yang sebenarnya. Jadi di sini adalah satuannya poin-poin pips ya di sini ya. Jadi kalau pada saat ini ternyata ada bidding, nah ini Hang Seng ini pakai
sinyal 50 di M15 untuk bidding, sedangkan kanalnya 50-100 untuk H1 ya. Nah, ini akurasinya lumayan bagus 70,83% ya, di antara berapa ini sekitar 17. Nah ini bitnya juga enggak sebanyak ini karena belum 100 transaksi ya di situ ya. Jadi memang agak sabar ya teman-teman. Diem atau menunggu daripada kita ngebit salah, daripada kita memaksakan transaksi tapi salah. Kemudian ada yang bilang, oh kalau saya pakai 5-10 Pak, biasanya pakai 5-10 buktinya apa? Dibuktikan sendiri dong gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan sebuah tool trading untuk bisa pembuktian riset-riset seperti itu. Ibaratnya kalau kita mau ngecek kolesterol itu saya kasihkan alatnya untuk ngecek kolesterol gitu loh Pak. Oh berarti kolesterol saya tinggi, nah baru bener ada buktinya gitu. Tidak hanya sekedar asumsi, kemarin saya baca buku MA5 dan 10 itu kalau di crosskan maka baselnya bagus kok, bisa profit, bisa anu. Tapi ya di jurnal itulah yang membuktikan. Makanya saya memulai untuk memberikan wacana ke teman-teman, biasakan membuat jurnal trading ini. Nah, untuk akun yang saya share tadi, yang akun ini ya, ini bisa dicatat atau di screenshot, yang nanti bisa jadi setiap saat saya ganti ya, aktifkan ya nomor loginnya tentunya dengan pakai server Global Capital Investama berjangka ya. Ini kita bisa melihat jurnalnya secara statistik dengan klik kanan, all history dulu ya, tampilin, kemudian klik kanan, report, dan ini open, nah seperti ini. Nanti akan keluar Excel. Jadi kita bisa lihat EDD, equity drawdown. Jangan dilihat modalnya ini, wah modalnya ini kan 1M Pak, kok tradingnya 0,1. Itu contoh ya teman-teman. Jadi kalau saya pakai 0,1 itu kita bisa lebih akurat untuk struktur permodalan kita itu dibutuhkan berapa. Kita lihat di Excel tadi ya. Nah ini transaksi yang dilakukan dari tanggal 20 sampai tanggal 21 hari ini. Nah ini statistiknya. Profitnya net $250. Nah saya lihatnya. Nah kalau kita lihat, mau lihat nih, kira-kira modal yang dibutuhkan berapa Pak? Nah ini lihat di balance drawdown maksimal teman-teman ya. Ini ya. Jadi sebenarnya menggerus permodalan kita itu cukup $212. Ini ya. Kelihatan ya teman-teman, $212. Dihitung dari mana? Misalkan ini loss lagi, kemudian profit, tapi loss lagi, profit, loss. Dari grafik tertinggi sampai lembah terdalam itu dihitung. Itu membutuhkan hanya $212 ya, cuma 0,1 kok. Tapi kan untungnya 250. Jadi kalau kita ngitung berapa persen tuh keuntungan, ngitungnya itu dari modal yang dipakai, bukan 1M-nya, bukan $100.000 gitu ya. Karena itu nggak kepake lainnya. Jadi yang dipakai sesungguhnya ini. Gitu. Jadi misalkan bapak-bapak, teman ibu-ibu ya, misalkan punya modal 500 juta yang ditradingkan gitu. Mesti mikirnya Bapak Ibu kan modal saya 500 juta kok 0,1, enggak profitnya cuma 10. Dilihat itu 500 juta itu dipakainya cuma berapa sih? Mungkin 10 juta. Nah, itulah sebenarnya modal sebenarnya. Kenapa demikian? Karena trading itu dagang. Trading itu adalah sangat liquid sekali. Wong pagi ini kita WD, sorenya bisa diambil kok. Kan gitu. Jadi sama halnya itu kayak tabungan selama equity-nya nggak kepake oleh margin gitu. Nah, ini ada recovery faktornya. Ini caranya ya teman-teman. Jadi bisa klik kanan dan seperti itu. Ini daftar-daftarnya. Tuh. Tapi teman-teman nanti secara aktualnya teman-teman pakailah trading plan itu yang konsisten itu. Buktikan dulu. Kalau misalkan masih coba-coba menggunakan trading plan itu, buatlah jurnal, nggak masalah, pakai aku demo aja gitu. Ya, kalau misalkan nanti pakai sistem otomatis, algoritma trading, ya itu jauh lebih bagus karena jurnalnya sudah dibuatin otomatis. Ya,
bagi teman-teman yang penasaran untuk algo trading nanti ya, materi khusus saya juga ada setiap Kamis jam 3 sore saya mengisi webinar ya. Mohon maaf ya jika ada salah. Yoyo Caturtomo undur diri. Jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.